Assalamualaikum. Halo teman-teman kelas 5. Mari kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang peredaran darahku sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita awali pembahasan tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Pertama, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 organ. Yang pertama ada jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Berikut gambar organ jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, dan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi ketika kita menggenggam atau mengepal tangan kita, maka itu adalah ukuran jantung kita. Berikut adalah bagian organ jantung. Bagian organ jantung dibagi menjadi 4. Ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada bilik kanan. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Berikut adalah cara mudah memahami bagian organ jantung. Di sini saya menggunakan singkatan, yakni ada SKA, SKI, BKA, dan BKI. S adalah serambi, yang fungsinya adalah menerima. Huruf B adalah melambangkan bilik, yang berfungsi yaitu memompa. KA, huruf KA adalah kanan. Kanan merupakan darah kotor. Dan KI adalah kiri, darah bersih. Kalau BKI itu nanti ke seluruh tubuh, kalau BKA itu ke paru-paru. Jadi SKI misalnya seperti itu. S berarti serambi, KI berarti kiri, berarti serambi kiri. Serambi kiri berfungsi yaitu kalau S serambi itu menerima, kalau kiri itu darah bersih, berarti menerima darah bersih dari paru-paru. Sekarang BKI. B tadi melambangkan bilik. Bilik yaitu fungsinya memompa. Dan KI itu kiri, berarti darah bersih. Kalau digabung, bilik kiri, bilik memompa kiri, darah bersih, berarti
memompa darah bersih ke seluruh tubuh dibawa ke SKA. Jadi kalau PKI itu ke seluruh tubuh ya. Kemudian dibawa ke SKA. Sekarang SKA. Apa itu SKA? S tadi adalah serambi. Dan KA adalah kanan. Jadi serambi kanan. S menerima. KA berarti darah kanan, kotor. Darah kotor berarti menerima darah kotor. SKA yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yakni BKA. B yaitu bilik. KA adalah darah kotor. Bilik memompa, KA darah kotor. Memompa darah kotor berarti. Jadi dari SKA ini dibawa ke BKA dan BKA menyalurkan ke paru-paru. Jadi bilik kanan memompa darah kotor dibawa ke paru-paru. Nah, pada paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, setelah pertukaran itu tadi, karbon dioksida dan oksigen, ini kan PKA berarti kotor, karbon dioksida. Karbon dioksida di paru-paru ini kemudian menghirup udara menjadi oksigen, dan oksigen dibawa ke SKI. SKI berarti menerima darah bersih, yaitu kaya oksigen. Begitu ya teman-teman. Peredaran darah besar itu dari BKI atau bilik kiri ke seluruh tubuh menuju ke SKA atau serambi kanan. Nah, ini yakni dari BKI memompa darah bersih ke seluruh tubuh, itu adalah peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil yakni dari BKA atau bilik kanan ke paru-paru menuju ke SKI atau serambi kiri. Jadi bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru, kemudian ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen, kemudian karbon oksigennya masuk ke SKI atau serambi kiri, jadi menerima darah bersih. Nah, sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jenis pembuluh darah ada 3. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Dan yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh nadi berfungsi untuk pembuluh yang mengalirkan darah ke jantung. Kemudian pembuluh balik atau vena, yakni pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Dan yang terakhir yakni pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Perbedaan pembuluh darah nadi dan balik. Pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena atau balik letaknya di dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Coba sekarang kalian lihat pada tangan kalian, apakah terlihat ada yang warnanya biru atau hijau? Nah, seperti itu adalah pembuluh balik. Selanjutnya, pembuluh nadi. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik
dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Kemudian pembuluh nadi. Aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan pembuluh balik yaitu aliran darah menuju jantung. Dan yang terakhir, denyut terasa seirama. Denyut jantung itu pembuluh nadi. Sedangkan kalau pembuluh balik yaitu denyut tidak terasa. Organ paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yakni dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu dari jantung, kemudian ke paru-paru, kembali ke jantung. Itu adalah peredaran darah kecil. Sekarang kita masuk pada materi pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Pantun memiliki ciri khas, sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Bacalah pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Atau kita pakai lagu ya. Lagu rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Buah apel, buah nanas, buah enak, hijau buah akat. Siang hari yang sangat panas, jaga kesehatan agar imun kuat. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Nah, mari kita amati ya. Pada baris ke-1 dan 2 itu disebut sampiran, dan pada baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi adalah sebuah nasihat atau pesan yang akan disampaikan oleh penulis pada pantun tersebut yang kalian baca tadi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.